Baik, perkenalkan saya Ina Putra Madanti dari tingkat 2C. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 tahapan mekanisme persalinan. Jadi sebelum kita masuk ke 7 tahapan mekanisme persalinan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang panggul dan kepala bayi. Jadi yang pertama kita mulai ke panggul dulu. Panggul ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul itu di bagian mana? Di sini nih, pintu atas panggul nih, yang ini. Yang model ini dinamain pintu atas panggul. Nah, anatominya itu ada promontorium, pinggir atas simfisis, nih pinggir atas simfisis. Terus juga ada linea innominata. Nah ini, nah biasanya itu dalam pintu atas panggul ini diameter terbesarnya itu adalah melintang dari sini ke sini, jadinya melintang. Nah selanjutnya itu ada bidang tengah panggul. Nah bidang tengah panggul ini anatominya itu ada sakrum, yang ini nih sakrum. Terus juga ada simfisis pubis, terus juga ada spina ischiadica nih, spina ischiadica yang menonjol yang ini nih, menonjol yang ini. Ini nih menonjol, disebut dengan spina ischiadica. Terus biasanya di bagian sini janin ini, kepala janin yang ini akan berputar untuk mengikuti jalan lahirnya. Terus yang terakhir itu ada pintu bawah panggul. Nah pintu bawah panggul itu anatominya itu ada os coccygeus yang ini nih, os coccygeus. Terus ada tuber ischiadicum yang ini nih, tuber ischiadicum. Terus sama pinggir bawah simfisis yang ini, pinggir bawah simfisis. Nah, jadi panggulnya udah, jadi kita masuk ke kepala janin. Nah, kepala janin ini ada yang namanya ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar atau sinsiput yang ini nih. Terus juga ada ubun-ubun kecil yang ini ya segitiga, disebut dengan occiput. Nah di dalam kepala janin ini juga ada sutura. Nah sutura ini ada sutura frontalis, sutura coronialis yang ini coronialis. Terus juga ada sutura sagittalis nih yang ini. Nah sutura sagittalis ini dimana sutura terbesarnya. Terus juga ada sutura lambdoidalis yang ini nih, sutura lambdoidalis. Nah karena kepala janin dan panggul sudah kita bahas, jadi sekarang kita masuk ke 7 tahapan mekanisme persalinan. Nah, baik. Nah, 7 tahapan mekanisme persalinan itu, yang pertama itu ada engagement, yang kedua itu ada descent, yang ketiga itu ada fleksi. Nah, yang keempat itu ada putaran paksi dalam, yang kelima itu ada putaran ada ekstensi, yang keenam itu ada putaran paksi luar, dan yang terakhir itu ada ekspulsi. Nah biasanya itu engagement, descent, dan fleksi itu dilakukan secara bersamaan. Kita praktikin ya. Nah misalnya ini panggul kayak gini, ya, panggul kayak gini. Nah jadi saat bayi ini ada penurunan, jadi kayak gini ya. Saat kepala bayi ini descend itu dimana penurunan kepala janin secara melintang kayak gini. Karena kan pintu atas panggul itu diameter terbesar yang melintang kan. Jadi kepala janin ini akan turun secara melintang dibarengi dengan fleksi untuk mengikuti jalan lahirnya. Jadi fleksi itu dimana dagu janin ini mendekati dada kayak gini. Tapi secara perlahan kayak gini. Jadi dia descend secara perlahan, dia akan fleksi dengan sendirinya. Nah baik kayak gini. Kan udah descend, terus juga perlahan sudah fleksi. Terus kepala bayi ini kalau misalnya udah sejajar dengan spina ischiadica ini, sejajar dengan spina ischiadica nih yang ini nih, sejajar dengan spina ischiadica, maka disebut dengan engagement, dimana engagement ini kepala bayi sudah terfiksasi dengan panggul ibu, jadi sudah nggak bisa digerakin lagi nih kepala bayinya nih, sudah diikat sama panggul ibu. Nah saat udah kayak gini, bayi ini secara perlahan akan melakukan putaran paksi dalam kayak gini. Jadi yang berputar ini kayak gini nih, putar ini hanya kepalanya aja. Jadi kepalanya aja, badannya tetap kayak gini.
Jadi yang berputar itu cuma kayak gini, kepalanya aja, tapi badannya tetap kayak gini. Nah, udah kayak gitu melakukan putaran paksi dalam kayak gini. Nah, jadi occiputnya atau sinsiputnya itu berada di anterior sini nih. Nah, saat udah kayak gini, kepala bayi kan akan menyusuri jalan lahirnya. Jadi dari bidang terluas itu akan menyusuri bidang sempit ibu, bidang sempitnya. Terus juga secara perlahan itu bayi akan menanjak mengikuti jalan lahirnya. Untuk mengikuti jalan lahirnya nih kayak gini. Nah, lahirlah secara bertahap, mulai dari ubun-ubun kecil, terus dagu, hidung, mulut, dagu secara perlahan, maka disebut dengan ekstensi. Nah, saat udah kayak gini, janin ini akan melakukan putaran paksi luar, di mana putaran paksi luar ini bayi ini secara spontan ya, jadi nggak usah diputar-putar, jadi sudah berputar dengan sendirinya kayak gini nih kepala bayinya. Nah, jadi kayak gini putaran paksi luarnya kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita bantu untuk melahirkan bahunya. Yang ini. Kita bantu untuk kelahiran bahu depan. Dulu. Bahu depan, terus bahu bawah, terus lahirlah secara berturut-turut lagi, mulai dari bahu, badan, dan kaki. Nah, kayak gini maka disebut dengan ekspulsi.